Intinya kipas ini baiknya jangan dilangsungin kecuali kalau keadaan darurat ya, tapi kalau dipakai untuk selamanya permanen nggak boleh ya, harus dibikin otomatis fan ya. Ini sudah ada gelembung udara, lihat ya teman-teman, nih perhatikan nih, lihat, karena sudah terjadi bocor pada mesin, jadi otomatis di sini akan ada gelembung udara teman-teman. Tuh lihat ya tuh. Sobat pencinta otomotif yang mampir ke sini, jangan lupa di subscribe channel ini dan hidupkan notifikasinya. Terima kasih. Oke sobat Rayudi Channel, dimanapun teman-teman berada, kita jumpa lagi di channel ini. Salam sehat ya buat teman-teman, sukses selalu dan salam otomotif. Oke sobat, kali ini kita ada sedikit kendala dengan mobil ini ya. Ini mobilnya Honda Grand Civic. Nah teman-teman, ini buat kalian ya, buat teman-teman semuanya ya, sobat-sobat semuanya nih. Kalau misalnya kita mau beli mobil second, atau misalnya kita mau tahu bagaimana kondisi mesin mobil kita ya, di sini ada contoh ya teman-teman. Kita bisa melihat contoh di sini untuk teman-teman jadikan pengetahuan ya, terutama buat teman-teman yang masih awam mengenai mobil, mengenai mesin ya. Jadi cuma taunya isi air radiator, cuma taunya ngecek oli. Nah ini teman-teman, jadi ini mobil kasusnya ya, udah saya bahas kemarin. Jadi mobil ini mesinnya bermasalah karena air radiatornya cepat habis. Nah buat teman-teman nih, kalau mau cara ngecek mobil tuh seperti ini aja. Kita bisa memulainya dari sini ya, dari yang paling mudah. Pastikan bahwa mesin mobil ini dalam keadaan dingin ya, tidak boleh panas. Kita buka tutup radiator sobat, langsung aja kita buka seperti ini. Nah lihat di sini ya teman-teman, ini aja airnya sudah entek, airnya udah nggak ada tuh. Kalaupun nanti teman-teman misalnya ya pas buka gini airnya ada nih penuh, bagus. Nah kita lihat di balik tutup ini teman-teman. Kalau di balik tutup ini sudah ada banyak di sini, ada bekas minyak ya. Misalnya nih bekas minyak ada di atas ini. Terus air radiatornya juga di atas sini ada minyak-minyak, jadi bercampur gitu. Maksudnya bukan air murni. Nah itu tandanya mesinnya dalam bermasalah teman-teman ya. Berarti mobil tersebut pernah sempat overheating atau panas berlebihan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buka tutup pengisian oli ya. Kita buka ini biar dulu begini. Oke, kita buka tutup pengisian oli. Nah ini penting ya teman-teman buat kalian supaya ngerti, jangan sampai nanti pas mau ambil mobil kecolongan. Atau kita bisa mengecek mobil kita sendiri ya, apalagi kalau mobil-mobil sudah usia lebih dari 10 tahun. Nah lihat di balik sini teman-teman, perhatikan waktu kita buka gini, ini kan ada putih-putih nih. Nih, ini bukan apa ya, bukan panu teman-teman. Ini bukan panu ya, canda ya teman-teman, bawa santai aja ya. Nih lihat nih, ada putih-putihnya kan di dalam. Oh lihat ya, perhatiin. Oh, nah, coba kita ambil sedikit di sini. Nah lihat tuh, lihat ya. Ini apa maksudnya teman-teman bisa begini nih. Nah coba lihat, olinya kayak kopi susu ya. Lihat di dalam sini juga sama ya. Nah gini teman-teman, kalau pas kita buka tutup radiator, tutup pengisian oli kayak gini modelnya, artinya mobil ini mesinnya dalam masalah nih teman-teman ya. Kalau ibarat manusia nih mungkin paru-paru, jantung udah mulai harus di ini ya, di operasi. Ini teman-teman, ini berarti mobil sempat overheating, betul ya. Ini memang sempat panas mesinnya, panas berlebihan. Jadi kenapa mobil ini sampai air yang di radiator ini habis ya, dia masuk ke dalam campur ke dalam oli ya. Jadi lewatin packing deksel atau packing silinder kop itu pecah. Untuk membuktikannya air dari sini masuk ke sini, kita bisa melihatnya dari stick oli. Ini ya, kita coba cabut dipstick olinya. Nih, lihat di ujung sini ya teman-teman. Kalau oli murni tidak seperti ini, tapi ini udah kayak gini nih, kayak kopi susu kan. Nah, tuh ya, tuh. Nah inilah ciri-ciri mesin mobil itu tidak sehat teman-teman.
Nah, jadi ketika teman-teman menemukan hal seperti ini ya di mobil kita sendiri atau mobil yang mau kita beli, itu tandanya teman-teman mobil tersebut mesinnya dalam masalah ya. Jangan dibeli. Kalaupun mau dibeli harus dikurangin harganya karena mobil harus di overhaul ya, turun setengah mesin ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk mobil yang menggunakan fan kipas elektrik seperti ini ya, ada dua ini. Kalau untuk Honda itu dua-dua ya, satu sana sini satu. Kenapa dua fannya? Karena radiatornya lebar dari sini sampai ke ujung sana tuh. Jadi harus menggunakan dua fan kipas untuk sebagai pendingin. Nah, fan kipas ini ya, kalau mobil-mobil lama itu ya biasanya suka di jumper. Jadi kunci kontak on langsung hidup. Ya coba ini mobil sama nggak kayak gitu. Kita coba tes ya. Coba. Kunci kontak kita on kan. Mana kuncinya? Oh, ini di atas. Ini coba kita on. Oke, kunci kontak. Coba lihat kipasnya langsung muter nggak? Ini mesin belum hidup ya. Nah, iya benar, ini dilangsungin kipasnya tuh. Ya kan, padahal suhu mesinnya belum juga bergerak. Kali temperaturnya ini coba lihat. Coba lihat jarum temperatur. Tuh kan masih nyender aja. Maksudnya mati kali ya. Kemarin juga emang mati sih jarumnya ini. Nah, teman-teman, jadi gini teman-teman. Kita matiin dulu mesinnya. Oke, saya jelasin. Nah, jadi kalau misalnya langsung dikontak, kipas ini tidak boleh langsung menyala ya, karena suhu mesin itu belum di suhu kerja mesin. Ya, dia kipas ini itu harus menyala secara otomatis. Jadi misalnya pagi kita hidupkan atau mesin lagi dingin, maka kipas ini belum boleh hidup. Ya, harus menunggu dulu suhu kerja mesin, barulah kipas ini menyala secara otomatis. Tapi berbeda kalau kita menyalakan AC ya. Kalau nyalakan AC biasanya dia akan menyala bareng. Tapi tanpa AC kita bisa mengetesnya seperti itu. AC jangan hidupkan. Kalau kipas ini dia berputar secara otomatis, berarti mesin itu normal. Kalau udah di jumper langsung, itu harus diperbaiki teman-teman ya. Bisa pada jalur kabel, bisa dari relaynya, bisa pada switch termonya. Jadi ada macam-macam yang mesti kita cek. Intinya kipas ini baiknya jangan dilangsungin, kecuali kalau keadaan darurat ya. Tapi kalau dipakai untuk selamanya permanen nggak boleh ya, harus dibikin otomatis fan, karena itu juga bisa membuat aki tidak cepat tekor ya. Jadi bayangkan kalau kipas hidup, lampu hidup, AC hidup ya, dinamo ampernya kasihan ya, aki juga takutnya tekor. Kalau kita mau memastikan ya kondisi mesin mobil yang mau kita beli itu sehat, teman-teman cukup ke knalpot aja ke belakang ya, lihat di knalpot. Kemudian di gas di RPM 2000 atau 3000 tahan. Kalau di ujung knalpot itu udah mulai ada asap putih keluar, nah itu juga ciri-ciri mesin tidak sehat. Yang selanjutnya, hidupkan mesin mobilnya. Nah, saya kasih contoh ya teman-teman. Nah, ini udah saya nyalakan mesinnya. Tapi nggak bisa lama-lama ya, karena mesin ini kan memang lagi nggak sehat, lagi mau saya overhaul ya. Nah, nyalakan mesin seperti ini kan kondisi langsam nih ya, nggak ada suara aneh kan, normal ya. Nah, kemudian kita naikin RPM gasnya, kita tahan di antara sekitar 2000 RPM. Naikin gas ya, coba ya, bentar. Nah, kalau saat ditahan di 2000 gini, terus ada suara guduk, klok, dilepas hilang, itu lagi lepas hilang. Nah, itu tandanya ada masalah dengan metal duduk. Nah, ciri-ciri metal duduk rusak itu saat RPM naik dia bunyi kruk, turun dia balik lagi, jadi seirama putaran RPM. Kalau metal duduk dia bunyi pada saat mesin tanpa kita gas saja udah mulai muncul tuk gitu teman-teman. Untuk mobil ini memang sudah jelas permasalahannya. Coba lihat ya, lihat nih, perhatikan air yang ada di sini. Ya, ini sudah ada gelembung udara. Lihat ya teman-teman. Nih, perhatikan nih, lihat. Karena sudah terjadi bocor pada mesin, jadi otomatis di sini akan ada gelembung udara teman-teman. Ya, dia nggak bisa bohong lagi, dari sini udah ketahuan. Tuh lihat ya. Tuh ada udara muncul tuh, lihat. Lihat ada gelembung-gelembung ya di sini ya, tuh. Muncul dia, ada udara yang dari mesin masuk lewat packing diesel
masuk ke dari hasil kompresi ke dorong ya, tembus masuk ke jalur air, pakingnya pecah, akhirnya dari sinilah keluar dia. Ya, nanti lama-lama di sini pasti airnya akan habis. Ya, dia tidak lagi bisa mengambil air dari sini, malah bisa dorong ke sini karena sudah campur dengan oli mesin. Lihat ya, sini. Oh, lihat tuh, warnanya coklat. Tuh lihat ya tuh. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Demikian aja sedikit kita berbagi informasi buat teman-teman. Semoga video ini bisa berguna, bermanfaat buat teman-teman yang masih awam, bisa menambah lagi pengetahuan baru. Terima kasih sobat sudah menonton. Jangan lupa dong di subscribe, dan kita saling mendoakan dan semoga sehat selalu. Thank you, sampai jumpa lagi teman-teman. God bless teman-teman, bye.